Jadi website-nya ada yubuku.com, 688.com, ada alibaba.com, ya karena 3 tuh. Selain itu juga kita bisa juga di Google, cari aja di Google. Tapi kita setting dulu Google-nya itu pakai Google China. Bisa kelihatan kan orang yang jualan yang fake, yang palsu sama orang yang jualan yang benar-benar kan bisa kelihatan lah. Kita bisa ngelihat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bisnis SPM. Salam pengusaha muda. Semangat, bro. Video ini dipersembahkan oleh Kanal Lautan Display, pusat percetakan online terlengkap nomor 1 se-Indonesia. Gak usah antri di percetakan, tinggal nyantai di rumah. Pesan lewat HP, terima beres. Pesan di sini. Lautan Display, semua jadi mudah. Nah, balik lagi di konten kali ini yang pastinya kita masih di segmen tentang bisnis import dan juga ekspor. Dan kalau sebelumnya kita udah bahas tentang syarat-syarat, step-step untuk memulai bisnis impor, terus juga tipsnya juga kita udah bahas di segmen sebelumnya, jadi kalian bisa lihat linknya di deskripsi. Nah, sekarang kita mau langsung cari tahu, karena kan biasanya kalau misalnya orang import itu yang paling terkenal dan paling sering banget orang dengar itu kita import lewat Alibaba, ya kan? Atau mungkin ada lagi website lainnya dan media lainnya. Jadi langsung aja kita tuh mau bertanya nih sama bintang tamu kita kali ini, itu ada Kak Baru. Nih Kak Baru ini nanti akan menjelaskan lebih detail gitu gimana cara import barang lewat Alibaba, dan kita akan tanya juga ada nggak sih web lain gitu kalau kita mau import barang kayak gitu. Langsung aja nih Kak, gimana sih kalau kita mau import barang? Alibaba dulu ya. Alibaba ya. Kalau dari Alibaba mungkin teman-teman sama aja kayak kita beli di Shopee ya. Yang pertama kita buat akun dulu di Alibaba, pasti kan pakai email dan sebagainya kan. Buat akun di Alibaba, nanti bikin akun. Setelah bikin akun pasti kan di situ ngisi kayak form gitu ya, isinya nama, terus nama perusahaan dan sebagainya, kita isi selengkap mungkin. Nanti kalau misalkan udah punya akun, carilah kita di Alibabanya. Nanti bisa Alibabanya tuh disetting pakai langsung bahasa Indonesia. Oke, bisa ya. Bisa. Tapi lebih baik sih kalau kata kakak bahasa Inggris. Kenapa? Kenapa? Karena itu lebih mudah gitu bahasa-bahasanya. Contoh gini, kalau kita pakai bahasa Indonesia, produknya misalkan bawang goreng. Nah, bawang goreng itu bahasa Inggrisnya itu Trade Union kan. Tapi di setiap negara tuh beda-beda. Ada yang kayak apa ya? Ada Trade Union, ada roll apa gitu kalau lupa ya. Itu macam-macam. Tapi kalau masih bahasa Inggris kan enak tuh. Jadi satu-satu kata kuncinya enak gitu loh. Terus karena kan itu kan Alibaba kan udah internasional ya. Jadi kita lebih baik pakai bahasa-bahasa internasional gitu kan. Nah, kalau misalnya udah punya akun, baru kita cari tuh di search-nya tuh. Di search-nya itu kan kita cari produknya apa. Ya, misalkan produknya bag, tas kan ya, tas, bag misalkan. Kita carinya buat cewek, woman bag misalkan itu kan. Dapatlah, cari tuh, kita scroll aja tuh harga-harganya kan. Kayak di marketplace biasa lah ya. Sama enggak jauh beda kok kalau di Alibaba, sama aja. Cari harga paling murah. Nanti di situ cari juga perusahaan yang transaksinya udah besar dan perusahaan yang minimal 5 tahun ke atas misalkan gitu kan. 5 tahun ke atas. Dan lihat juga di situ kan biasanya perusahaan-perusahaan di Alibaba tuh dia cantumin legalitas itu di situ. Ada, kalau kita PT gitu kan, ada cantumin legalitasnya, websitenya dan sebagainya. Kalau kita udah nemu harga bagus, perusahaannya real, terus kayak websitenya ada dan sebagainya, kita langsung chat aja di situ. Sama kayak di Shopee lah, chat. Nanya gitu kan pakai bahasa Inggris kan di situ kan. Kita pengen beli barang ini misalkan dan sebagainya gitu kan. Habis itu misalkan nanti di situ ngobrol di situ. Habis udah selesai nih, kita udah nemuin kesepakatan, terus habis itu apa lagi tahapnya? Ya udah, tahap selanjutnya yang kakak sebelumnya kan udah sebutin pas yang di tips-tipsnya itu kan, harus kita menguasai ilmunya dulu kan. Ya ilmunya tuh kan kita misalkan ekspedisinya apa dan sebagainya kan. Ya kalau di sini kan mau bahas tentang cara di Alibaba kan. Ya tadi simpel aja kayak gitu kok. Sesimpel itu. Cuman kan harus mengetahui ilmunya dulu. Contoh, 1 CBM tuh dapat berapa piece, ya kan? Ongkirnya berapa? Perizinannya seperti apa? Nanti ketika sampai ke Indo kita harus tahu harga pokok produk HPP-nya. Contoh, harga pulpen ini
5.000 di China. Ongkirnya 3.000, ya kan? Ongkirnya 3.000. Biaya perizinan, biaya cukai dan pajak dan sebagainya 1.000. Betul berapa tuh? 5 tambah 3 tambah 1 9.000. Nah, berarti kan sampai Indonesia harga modalnya 9.000. Ya kan? Iya. 9.000. Padahal dari sana 5.000. Jangan nanti dihitung, oh dapetin 5.000 nih, dijual 6.000. Lah kita nggak memikirkan ini tadi ongkir tadi. ini ya, Iya. Berarti HPP-nya, harga pokok produknya atau modalnya 9.000. Nah, kita jual di Indonesia berapa nih? 10.000 kah, 11.000 terserah itu masing-masing ya gitu. Gitu. Simpel itu. Oke. Dan selain Alibaba ada juga kok kayak iwugo.com, 1688.com. Dan itu sama sistemnya kayak di Sama aja, sama. Kayak tadi bikin akun dulu dan sebagainya. Tapi kalau misalkan iwugo.com itu kita harus punya ada namanya QQ. QQ itu kayak kalau di situ transaksinya soal sini gitu. Misalnya kita di web tadi yang iwugo.com udah nemu nih suppliernya. Chattingannya lewat QQ. Oke, terus Ada tuh, itu harus download juga tuh. Itu emang harus praktek ya, nggak bisa kita ngejelasin secara detail. Itu ada namanya QQ, download di Play Store ada kok, ada di situ nanti disinkronin tuh setelah daftar di iwugo.com tadi disinkronin ke QQ, nanti chattingannya lewat situ. Oh, chattingannya lewat situ. Itu emang agak ribet di situ, agak ribet emang. Yang biasanya paling sering kakak gunain itu di website mana? Tiga-tiganya kakak pakai kok. Oh. Karena kita kan untuk mencari harga paling murah kan kita nggak boleh di satu ya, di satu platform aja. Tadi website-nya ada iwugo.com, 1688.com, ada alibaba.com, ya karena 3 tuh. Selain itu juga kita bisa juga di Google, cari aja di Google. Tapi kita setting dulu Google-nya itu pakai Google China. Ngerti nggak? Iya, Kan ada tuh Google Indonesia, Google segmen itu. Kalau teman-teman nggak tahu mungkin cari di YouTube cara setting Google sesuai negara. Nah, misalkan udah Google China nih, ya udah cari produknya di situ. Nanti kan muncul website tuh. Nah, itu sebenarnya lebih akurat juga kan, yang udah masuk ke Google kan pasti kan website yang udah bagus kan. Iya. Apalagi yang mau pakai iklan. Pasti kan dia udah ada niat. Logikanya kalau misalkan dia ngiklan di Google, otomatis dia kan emang pengen jualan gitu kan, dan dia kan mengeluarkan modal dan sebagainya kan. Nah, itu bisa juga di-setting dari Google juga. Itu. Ada lagi dari Instagram, mungkin kan orang China juga mungkin ada Instagram atau dari TikTok, cari produk atau pasti kan mereka juga sama kayak kita lah, sama kayak di Indonesia. Kita kalau pengen jualan kan nggak mungkin di Shopee doang, Tokopedia doang, di website doang. Pasti kan di Shopee, Tokopedia, website, di Instagram, TikTok, kita semua ada. Sama lah kayak mereka juga, cuman kalau factory biasanya mainnya di website. Kalau pabrik itu mainnya di website. Ya yang besar-besar lah ya, nggak mungkin yang main kecil-kecil kayak gitu sih, gitu. Nah berarti kalau misalkan yang direkomendasi oleh Kak Barul nih, kira-kira website ataupun cara media apa sih yang bagus untuk dilakukan untuk pebisnis import pemula? Jelas di website ya. Di website ya? Karena di website yang pencarian Google ya? Enggak, di website yang tadi saya sebutin kayak Alibaba dan sebagainya kan udah pasti terpercaya ya. Udah pasti terpercaya. Pasti kan sekelas Alibaba itu kan dia internasional, nggak mungkin dia menerima orang yang jualan itu tanpa disortir, ya kan? Pasti kan disortir ini perusahaan benar nggak sih? Pasti kan dia punya punya kayak syarat-syarat kalau pengen jualan di Alibaba kan pasti punya syarat. Oke. Contoh kalau nggak kayak kita jualan di Shopee ya, di Shopee juga sebenarnya ada syarat juga, cuman kan di Shopee orang di mana aja bisa jualan. Tapi kalau udah skalanya internasional Alibaba gitu pasti dia punya syarat minimal legalitas dan sebagainya kan. Nah kalau di Shopee juga di Indonesia kita bisa kelihatan kan orang yang jualan yang fake, yang palsu sama orang yang jualan yang benar-benar kan bisa kelihatan lah. Kita bisa ngelihat dari rating, review, terus balas chatnya berapa persen. Kelihatan lah, sama kok. Kayak kita di Alibaba juga sama aja. Ada kayak gitunya ya? Ada kok, ada ratingnya juga ada dan sebagainya, semua sama. Waktu pertama kali kakak main bisnis import ini, apa yang kakak gunain medianya waktu itu? Website tadi ada 1688.com, iwugo.com sama alibaba.com. Tapi sekarang pernah nyoba yang Google juga? Pernah, sama aja. Kalau kakak sekarang lebih pakai semuanya karena apa? Kalau sekarang kan udah nggak pernah lagi, kan udah punya supplier. Udah punya supplier yang tetap ya. Udah punya supplier, jadi kita udah punya nomornya. Enak WhatsApp-nya kan. Itu tuh guys, kalau udah relasinya udah ada tuh enak. Iya, udah ada WhatsApp-nya, udah ada ya kalau media chattingan China kan WhatsApp bisa, cuman mereka kadang-kadang di WhatsApp tuh
nggak semuanya juga sih, ada cuman jarang banget dibalasnya. Ada dia nggak begitu aktif ya. Ada namanya yang tadi kakak sebutin QQ, ada WeChat dan sebagainya. Jadi kita harus mengikuti Lifestyle mereka juga, gayanya mereka aplikasi juga. mereka dulu gak yang mereka pakai. Bisa juga sih lewat email juga, chattingan kan bisa juga kan, email kan. Bisa. Ya sebenarnya sekarang udah mudah lah ya, nggak sulit-sulit banget lah gitu kita untuk komunikasi. Bisa lewat email, bisa website, bisa lewat tadi WeChat tadi, QQ, bisa lewat WhatsApp. Banyak lah media-media yang bisa kita, aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan gitu. Jadi itu ya guys, beberapa hal yang udah disampaikan sama Kak Baru. Kalau misalnya kalian kurang jelasnya, karena kan ada beberapa hal yang emang harus langsung praktek kan. Gak bisa kayak cuma kita ngomong aja. Itu bisa kalian lihat lagi tutorial gimana menggunakan Alibaba segala macamnya. Tapi mungkin kalau ada yang bener-bener pengen dari kita aja, bisa kalian request aja di kolom komentar ya. Kalau kayak gitu, nanti kita akan ada pembahasan lainnya terkait bisnis import, yaitu tentang gimana sih cara kita untuk kayak ibaratnya memulai bisnis import tapi dari skala kecil dulu. Nanti ada skala besar ya, tapi itu in the next part ya Kak Baru. Siap. Kalau gitu terima kasih atas waktunya Kak Baru, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan Bongkar Bisnis kali ini. Jangan lupa kalau kalian ketinggalan untuk lihat part-part sebelumnya, karena itu banyak banget materi-materi daging, kalian bisa langsung aja lihat linknya di deskripsi kita. Begitu, Pi pamit, Kak Baru pamit. SPM, salam pengusaha muda. Semangat bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Neon Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon Neon, semua rasa jadi satu.